Di sini kita akan membahas mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mempercepat penyelenggaraan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dasar. Dalam suatu yang sudah kita jalani dalam track line sebelumnya, tentunya mahasiswa itu sebagai suatu agen perubahan. Agen perubahan dalam bahasa Inggris yang biasanya kita sebut dengan agents of change pada tahun 1998 pada masa Soeharto sebagai presiden kedua, di mana dia menjabat selama beberapa periode sampai tahun 1998 yang dimana dia tidak menyelesaikan sampai akhir periode pada masa periode yang terakhirnya. Itu diakibatkan adanya suatu kekhawatiran daripada masyarakat bangsa yang dimana tidak ingin dia meneruskan daripada suatu pemerintahan yang dimana diperintah yang akan dipimpin oleh presiden kedua yaitu Soeharto. Hal itu dikarenakan kita tahu adanya suatu ketakutan daripada masyarakat luas, terjadinya suatu penyelewengan yang dimana dilakukan oleh masyarakat khusus daripada banyak organisasi. Itu adanya ketakutan terhadap pemerintah yang sangat otoriter yaitu pada masa itu, di mana ia menggunakan suatu hak kekuasaan untuk menangkap daripada suatu orang yang ingin mengkritik daripada suatu kebijakan-kebijakan daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak suatu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran daripada suatu masyarakat dalam memperjuangkan haknya, di mana tentunya masyarakat sudah melaksanakan suatu kewajiban, namun haknya tidak dapat dikeluarkan dalam konteks menyuarakan aspirasi. Banyak yang ditangkap dan ini melanggar hak asasi manusia, dan apa akhirnya? Akhirnya presiden tersebut jatuh. Ini juga kembali kita lihat secara historis tersebut, ya. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwasannya presiden sekarang, jadi mana Presiden Jokowi dari tahun 2014, di mana pada periode pertama sampai tahun 2019, dan periode kedua tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024. Kita tahu ya, bahwasannya Bapak Presiden Jokowi itu salah satu daripada presiden yang bukan daripada elit politik maupun daripada elit militer. Dan ini tentunya menjadikan suatu pemikiran kita sebagai masyarakat, ya, bahwasanya ini adalah suatu revolusi yang dimana kita tahu bahwasanya daripada presiden pertama, ya, presiden pertama itu sebenarnya elit yang dimana kita tahu, ya, dari orang Jepang, dimana menjadi suatu kepercayaan orang Jepang, tangan kanan orang Jepang. Presiden kedua itu merupakan suatu jenderal TNI, ya. Presiden ketiga itu adalah pimpinan, ya, termasuk daripada kabinet Bapak Prabowo, kan. Dia juga pernah menjadi menteri riset dan menjadi suatu wakil presiden pada masa Prabowo, dan dia bisa dilantik sebagai presiden menggantikan Pak Prabowo karena revolusi tersebut. Ya, tentunya presiden jika diberhentikan akan dinaikkan menjadi oleh wakil presiden, kan begitu. Nah, presiden keempat Megawati kita tahu, ya, dia itu berasal dari elit politik, ya, elit politik yang dimana tentunya merupakan anak presiden pertama, ya, dan dia juga sebagai ketua umum daripada partai PDIP. Presiden kelima itu adalah kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden keenam itu adalah daripada Joko Widodo. Presiden ketujuh, presiden keempat itu Gus Dur, presiden kelima Megawati, presiden keenam SBY Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana kita tahu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan suatu kabinet daripada Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden kelima dan perempuan pertama di Indonesia, yang juga merupakan suatu anak yang cukup mempunyai suatu kekuasaan daripada anak presiden pertama, yang tentunya dari presiden pertama sampai presiden ke-7, ya, itu merupakan presiden ke-6 itu merupakan suatu yang dimana di backgroundkan daripada elit politik dan elit militer.
ya, ini mana itu tentunya menjadikan suatu hal kewajaran lah kita sebagai masyarakat. Tetapi pada presiden yang ke-8 itu presiden ke-7 maaf, yaitu adalah Presiden Jokowi yang dimana lahir daripada orang yang biasa-biasa saja dan bukan daripada kalangan elit militer, yang bukan daripada kalangan elit politik, ya, yang dimana dia hanya suatu pengusaha kayu, ya, lulusan UGM, sarjana UGM. Kita bisa melihat foto-fotonya, ya kan, yang dimana dia masih pada tahun itu sebelum-sebelumnya dia memperkuat daripada suatu prosesnya sebagai pengusaha kayu dan cukup berkembang. Dan dalam suatu karir politik Bapak Jokowi, ya, pada tahun tersebut, ya, sebelum dia menjadi gubernur dia menjabat sebagai wali kota, wali kota Surakarta, ya, wali kota Solo maaf, wali kota Solo, yang dimana dua periode, ya. Terus dia dilanjutkan daripada kepercayaan bahwasanya Pak Jokowi ini memang layak, ya. Kita tahu bahwasanya kelayakan daripada Bapak Jokowi ini kan kita lihat, ya, daripada Pak Jokowi ini bisa memajukan daripada Solo di situ, kota Solo tersebut, ya, yang dimana tentunya pada kota Solo dinobatkan sebagai kota terbersih dan salah satu kota terbaik di Indonesia dalam suatu kebersihannya. Itu terkenal itu dalam berita-berita mana yang baik internasional maupun nasional dalam memberikan suatu publikasi tentang kinerja Pak Jokowi atas suatu kepercayaan yang dimana kita tahu bahwasannya dia Pak Jokowi ini maju sebagai wali kota, ya, dimana wali kota itu dia mempunyai suatu kinerja yang baik dan dia diusungkan oleh partai politik PDIP. Dan tentunya juga kita tahu bahwasanya wakil wali kotanya itu tentu FX Rudi, ya, tentunya FX Rudi ini merupakan suatu kader yang militan dan setia terhadap PDIP, ya. Dia dipercaya pada periode berikutnya sebagai gubernur Jakarta. Pada gubernur Jakarta juga dia diusung daripada presiden kelima Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP, dan dia menang. Tentunya menang mutlak karena di situ dia sangat direpresentasikan sebagai orang yang dimana liberal, ya. Dalam konteks liberal di sini tidak terlalu kiri dan tidak terlalu kanan, dia lebih bersifat nasionalis, ya, yang dimana kita tahu pada saat itu suatu militan agama Islam sangat keras dalam mendukung daripada suatu pemimpinnya yang wajib, ya, dan dia terus konflik interest terhadap suatu agama. Tetapi kita bisa melihat bahwasanya Pak Jokowi ini mempunyai suatu ketoleransian di mana dia memilih, ya, bukan memilih juga, ya, di mana tentunya kita tahu bahwasanya wakil daripada gubernur ini kan tentu pilih daripada berbagai politik, ya, dan dijodohkan sehingga dia mendapatkan wakil gubernurnya itu adalah Ahok, di mana tentunya Pak Jokowi tidak masalah tentang seperti itu kan. Dia memperbolehkan bahwasanya Ahok itu sebagai wakil gubernurnya, dan di situ menjadikan suatu framing pada Pak Jokowi bahwasanya Pak Jokowi ini tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan background, tetapi dia memperhatikan kinerjanya, yang dimana tentu ini memberikan suatu semangat bagi masyarakat Indonesia yang tentunya masyarakat Indonesia yang mempunyai suatu ribuan bangsa, ya, ratusan bangsa, bahasa dan suku, yang dimana penuh dengan keberagaman, sehingga dia menang mutlak pada pemilihan gubernur. Selanjutnya terhadap suatu kinerjanya dia diusung pada pemilihan presiden tahun 2014 dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya hal tersebut, ya, itu adalah suatu revolusi, ya, revolusi yang dimana pada presiden pertama sampai presiden kedua yang kita tahu merupakan suatu yang disebut dengan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Baru itu pada Presiden Soeharto dan Orde Lama itu adalah pada saat Presiden Soekarno. Presiden Soeharto sampai tahun 1998, ya, itu mengalami suatu proses yang disebut dengan revolusi, ya, revolusi yang dimana direformasikan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ya, dimana turun dari berbagai aspek, dari berbagai warna, ya, ke gedung DPR dan menduduki gedung DPR. Nah, tentunya daripada hal tersebut kita tahu, ya, bahwasannya itu mencerminkan suatu revolusi, karena bukan saja daripada masyarakat, tapi mahasiswa pun sebagai agent of change, itu sebagai pelaku. Jadi kita nggak usah takut terhadap situ, ya.
Jadi periode-periode itu nampak dari periode pertama, periode kedua, dan periode pada saat presiden ketiga sampai presiden keenam, di mana kalangan elit, ya, terus berevolusi lagi sebenarnya, revolusi lagi pada presiden ketujuh Pak Jokowi, yang dimana bukan daripada elit politik. Kita bisa melihat di sini, ya, kita bisa melihat di sini bahwasannya Pak Jokowi adalah yang merepresentasikan daripada, bukan daripada masyarakat elit, tetapi masyarakat daripada yang standar. Artinya di situ memberikan suatu pemikiran dan memberikan suatu harapan bagi masyarakat bahwasanya bukan orang-orang kalangan elit saja yang menjadi suatu pimpinan, tetapi kita sebagai masyarakat yang bukan siapa-siapa bisa menjadi orang yang pemimpin di negeri ini. Nah, selanjutnya kita dapat bisa memahami terjadi suatu revolusi. Namun kita melihat pada periode pertama suatu dinamika politik yang dimana dilakukan oleh Pak Jokowi itu masih dalam suatu hal, ya, merapat ke dalam suatu PDIP. Selanjutnya pada periode kedua terjadi suatu dinamika di situ, tapi kita tidak menjelaskan lebih rinci ke situ karena di sini saya akan lebih menjelaskan bagaimana suatu peran kita sebagai mahasiswa bisa membuat suatu revolusi tersebut dengan mantik daripada penjelasan yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi isu-isu tersebut sebagai pemantik, di mana tentunya kita bisa melihat, oke lah, bahwa saja Bapak Presiden Jokowi mendorong, contohnya dalam studi kasus daripada rancangan undang-undang dasar tentang apa, tentang daripada perampasan aset, kan di situ kan. Bahwasanya Pak Jokowi saja yang dimana sudah atas tanda tangan dia, ya, dan dia menyerahkan surat kepada ketua DPR, ya, terhadap pemercepatan peresmian daripada rancangan undang-undang dasar belum terrealisasi sampai sekarang. Dan terjadi suatu dinamika di situ yang dimana kita tahu Bapak Jokowi sedikit konflik dengan partai dulunya, yaitu partai PDIP, ya kan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daripada suatu konflik tersebut, terlalu bukan konflik disebut, daripada suatu ketidak akur daripada PDIP dengan Pak Jokowi, yang dimana kita tahu bahwasanya partai politik PDIP itu merupakan suatu partai yang mempunyai suatu kursi yang terbanyak, ya, itu yang kursi terbanyak di DPR itu kan PDIP presiden, yang dimana diketuai oleh Presiden Megawati, tidak diindahkan oleh anggota DPR ini, mana ini tentu demi kemajuan Republik Indonesia, ya. Itu studi kasus. Nah, terjadi suatu kemandekan juga dalam kasus yang disebut dengan masyarakat adat, yang memang tentunya daripada beberapa tahun kemarin, tentu daripada suatu tulisan-tulisan yang dimana dituliskan oleh para ahli hukum daripada mendengarkan suatu aspirasi masyarakat tentang masyarakat adat, perlindungan masyarakat adat. Jadi rancangan undang-undang dasar tentang masyarakat adat ini merupakan sudah ditulis dalam rancangan undang-undang, tapi masih ada suatu kemandekan dan belum disahkan. Hal ini tertulis, ya, di mana kita tahu terdapat banyak suatu kasus-kasus, ya, yang mana menjerat daripada aktivis dan mahasiswa maupun orang-orang masyarakat dalam menegakkan daripada keinginan daripada hal tersebut. Jadi saya Ruben Cornelis Jagian sebagai mahasiswa, sebagai orang yang masuk ke dalam suatu organisasi gerakan mahasiswa Indonesia. Sini saya akan menjelaskan secara background bahwasanya organisasi kita itu organisasi gerakan, ya, di mana kader GMKI itu harus kritis terhadap isu-isu, di mana isu-isunya itu bisa kritis terhadap isu lingkungan dan kritis terhadap hak asasi manusia, ya, di mana ini sering terjadi, ya, terhadap negara kita, negara bangsa kita, ya, Republik Indonesia. Misi-misi GMKI pun juga mencakup suatu terwujudnya kedamaian, ya, mencakup suatu kesejahteraan, tercakup suatu keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Itu visi GMKI. Itu tertulis juga dalam suatu anggaran dasar daripada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia seringkali melibatkan ketidakadilan, ketidaksejahteraan, ya, pelanggaran terhadap kebenaran dan keutuhan ciptaan, yang dimana kita tahu itu masuk juga ke dalam suatu visi dan misi GMKI. Dan ini sebagai bagian daripada upaya mencapai visi tersebut, kader GMKI perlu bersikap terhadap isu-isu tersebut, harus bersifat kritis dan bersifat proaktif. Ini juga tercantum dalam suatu misi GMKI, di mana misi GMKI ini menekankan pentingnya pembaruan masyarakat, pembaruan manusia, dan pembaruan gereja. Ya, di mana tentunya kita di sini harus tahu
sebagai kader mempersiapkan pemimpin yang dimana bertanggung jawab terhadap suatu panggilan di tengah-tengah masyarakat. Daripada hal tersebut, isu lingkungan dan hak asasi manusia itu merupakan suatu bagian penting ya daripada pembaharuan masyarakat dan kesiapan pemimpin masa depan untuk menangani suatu tantangan yang akan ada sekarang maupun yang akan datang, dan mungkin juga jika diperlukan masa lalu pun bisa diselesaikan. Kader GMK diharapkan tidak hanya menjadi saksi dalam masalah spiritualitas, tapi juga aktif dalam memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran dan kesejahteraan bagi manusia dan alam semesta. Alam semesta ini banyak lingkungan hidup, ya kan, hewan dan tumbuhan dan sebagainya. Lingkungan yang dimana dirusak itu perlu kita kritisi. Hal ini juga sejalan dengan aspek marturia, aspek koinonia, dan diakonia yang menjadi bagian integral dari rumusan visi dan misi gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, kita sebagai kader harus diharapkan dapat menjadi agen perubahan, agent of change ya, daripada kontribusi dalam menciptakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran dan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sesuai dengan suatu Undang-Undang 1945 yang menjadi semangat kita dalam suatu gerakan. Jadi dalam kapasitas sebagai kader, di sini saya menekankan kritik terhadap penangkapan individu yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah. Yang dimana tentunya pemerintah di sini kita bisa melihat menggunakan suatu eh, kekuasaannya sebagai alat negara, yaitu kepolisian dalam menangkap. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan serangkaian kasus yang dimana kasus ini melibatkan suatu aktivis lingkungan dan mendukung hak-hak masyarakat adat yang dimana ditahan dengan tuduhan yang meragukan kebenarannya. Beberapa tuduhannya itu bermacam-macam. Ada yang dituduh sebagai ajaran komunis, ya, dituduh sebagai pencemaran nama baik, di mana ini menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan suatu kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan hukum guna meredam kritik dalam industri yang dimana berpotensi merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Jadi secara timeline saya akan menyebutkan contohnya adalah Daniel Fritz Tangkilisan. Daniel ini ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 yang dimana dia mengkritik ya, dia mengkritik kerusakan lingkungan yang dimana berlokasi di Karimun Jawa akibat daripada praktik tambang udang. Daniel ditangkap dan dia dilanggar pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Akibat hal tersebut, dia dihukum dengan 7 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Adapun Jasmine ditangkap pada Minggu 24 November 2019 di mana dia itu karena menolak tambang nikel di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe. Penangkapannya terjadi setelah ia tidak memenuhi panggilan penyidik atas laporan daripada perusahaan tambang. Ia ditangkap oleh Polda Sulawesi Tenggara. Muhammad Sandi ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 karena mengadvokasi kerusakan di Kalimantan Barat, ya, di Kabupaten Ketapang, yang dimana ia didakwa karena mengkritik pemerintah sawit atau perusahaan sawit atas pengerusakan lingkungan. Adapun Tubagus Budi Firbani yang ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2017 karena menentang penambangan timah ilegal di Pulau Bangka. Ia dituduh melakukan pembuatan yang tidak menyenangkan dan menghancurkan orang, ya. Untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Di mana penangkapannya ini dilakukan oleh kepolisian Pulau Bangka. Padahal dia itu bertujuan untuk menggerakkan aktivis kan gitu, agar lingkungannya itu tidak dirusak. Heri Budiawan ditangkap pada bulan September 2017 karena menolak penambangan emas di Banyuwangi. Ia dituduh menyebarkan ajaran komunis dan vonis penjara selama 4 tahun setelah melakukan proses banding dan kasasi. Dan terakhir, isu yang dimana telah digerakkan oleh GMKI Cabang Medan dan kawan-kawan gerakan Cipayung, Sorbatua Silagan yang merupakan suatu ketua tokoh adat, yang dimana ia ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret dalam konflik atas tanah adat dengan perusahaan penghasil bubur kertas. Ia dituduh menebang dan membakar hutan konsesi. Penangkapan dilakukan oleh polisi atas laporan dari perusahaan, di mana semua kasus menunjukkan konflik antara aktivis lingkungan dari kepentingan industri yang dimana berpotensi merusak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Itu jelas dan konkret bahwasannya
perusahaan, korporat menggunakan suatu hukum-hukum yang kita sebagai masyarakat tidak mempunyai suatu dasar hukum untuk bisa melindungi kita. Nah, begitu. Kasus-kasus ini tentunya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh aktivitas daripada aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Indonesia, di mana percepatan rancangan undang-undang masyarakat adat ini menjadi urgensi karena saya mengkuliti dan menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi urgensi. Kenapa RUU ini menjadi urgensi untuk dibuat ke dalam undang-undang dasar? Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Kenapa? Karena aktivis lingkungan dan masyarakat adat ini seringkali menghadapi penangkapan dan tuduhan hukum yang dimana tidak adil ketika mereka memperjuangkan hak-hak mereka terhadap tanah dan lingkungan hidup. Rancangan undang-undang dasar masyarakat adat yang kuat dan yang jelas ini dapat memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi mereka. Yang kedua, penguatan perlindungan lingkungan. Kenapa ini menjadi urgensi? Karena konflik antara aktivitas lingkungan dan industri seringkali muncul karena aktivis daripada yang disuarakan ini menentang praktik-praktik yang merusak lingkungan. Contohnya seperti penambangan ilegal, perusakan hutan, dan pencemaran. Jadi dengan mempercepat rancangan undang-undang dasar masyarakat adat ini dapat diterapkan dengan adanya ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi lingkungan hidup dan memperjuangkan keberlanjutan ekologi. Yang ketiga, adanya urgensi sebagai perluasan partisipasi masyarakat. Rancangan undang-undang dasar masyarakat adat juga dapat membuka ruang yang lebih luas ya bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di mana terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah. Hal ini dapat bisa mengurangi konflik antara kepentingan industri dan masyarakat adat dengan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis. Dan urgensi yang terakhir itu adalah menegakkan keadilan. Dan di mana tentunya daripada menegakkan keadilan, dari banyaknya kasus-kasus yang disebutkan yang sudah saya sebutkan tadi, ini melibatkan penangkapan dan penuntutan terhadap aktivis lingkungan dengan tuduhan yang seringkali dirasakan sebagai represif dan tidak adil. Hal ini dapat bisa menjadikan suatu kerangka hukum yang dimana lebih jelas dan adil, di mana melalui rancangan undang-undang masyarakat adat dapat diharapkan adanya penegakan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya percepatan proses pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang UUD masyarakat adat ini menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup serta mengurangi kemungkinan konflik antara kepentingan industri dan masyarakat adat. Tentunya daripada keprihatinan terhadap praktik penangkapan yang apakah tujuan untuk meredam suara-suara kritis terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat menyoroti ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini juga tentu kita bisa melihat bahwasanya penggambaran pemerintah ini terlalu cepat dalam menangkap suatu individu yang dimana berbicara atau bertindak untuk melindungi lingkungan masyarakat adat, sementara industri yang berpotensi merusak lingkungan seringkali tidak diawasi dengan ketat. Jadi dari sini saya akan menggarisbawahi dengan tujuan ya membangkitkan kesadaran akan kesetaraan dalam penegakan hukum dan mengajak daripada kita semua, terutama bagaimana sih kita bisa mengambil langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan hak masyarakat adat. Jadi daripada kejadian yang sudah saya jelaskan dan sebutkan, yang dimana penangkapan yang dipertanyakan kebenarannya ini, kita dapat bisa mengkritisi dan bertanya bahwasanya kita apakah mempunyai hati ya dalam memahami peran kita dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya jelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat.